Haleluya, salam saudara-saudara, saya akan mereaksi ulang videonya si Dodi Sefriadi. Dia sudah banyak sekali subscribe-nya. Ketika dia membicarakan video saya ini sudah 700.000 subscribe. Mungkin sekarang sudah hampir 1 juta mungkin. Tetapi memang karena mereka itu pengikutnya banyak, umatnya banyak, sehingga banyak sekali followersnya. Saya tidak membicarakan masalah banyak tidaknya followersnya, tetapi kebohongannya itu loh. Lalu niat busuknya menghina dan menjatuhkan saya dengan berbagai macam cara. Dia mengambil video saya gitu untuk diceritakan oleh dia. Ini dia, Dodi Sefriadi Plukusuntur. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tiba-tiba ada benjolan, kawan-kawan. Jadi ini bukan angin ya. Ini bukan angin atau bajunya itu terlipat. Enggak, kalau terlipat itu dia pasti ada patahan. Oh iya ya. Ini beneran ada benjolan nih di punggungnya Saifuddin Ibrahim. Ini saya reaksi dari channelnya Hidayah Mu'alaf channel, teman-teman. Kita simak Ini lagi. benjolan, teman-teman. Ya, jadi di punggung Saifuddin ini sekarang ada benjolan. Ya, bisa dibilang ini punggung dekat lehernya lah. Ya, ini ciri-ciri orang yang mengalami pembengkakan kelenjar getah bening. Ya, atau bisa dibilang tumor lah. Ya, bisa dibilang ini sejenis tumor. Ternyata pembengkakan ini bukan hanya karena kanker ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat ini bengkak. Salah satunya adalah penyakit HIV ya, kalau kita baca. Nah, waduh. Subhanallah. Saifuddin, apa yang kau cari, Saifuddin? Hidupmu udah begini. Mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS. Andai saja Saifuddin Ibrahim mau menggunakan hatinya, mau terbuka hatinya untuk menyadari ini semua, bisa jadi dia sadar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata mutiara dari Buya Hamka yang memberikan semangat kepada kita untuk selalu menjaga martabat agama kita. Beliau, Buya Hamka, berkata, jika diam saat agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Jadi para penista agama, jangan harap kami mendiamkan Anda. Selama kami masih hidup di muka bumi ini, Selama kamu tetap memakai undang-undang kejahatan, ayat-ayat dan hukum-hukum abad ke-7 itu, kalian yang harus mengganti bajumu dengan kain kafan. Hidup hanya sebentar. Kekuatan kita makin tua, ya makin loyo. Makin tua, makin susah. Kamu putar-putar video saya, kamu bolak-balik, kamu potong-potong video saya itu Sefriadi. Tapi Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang menentukan kehendak Dia yang jadi. Boleh silakan tulis apa. Tetapi sudah berapa lama video ini kamu buat? Itu sudah 1 tahun yang lalu. Itu bukan tumor dulkomeng. Ini untuk menurunkan ini nih, saya taruh di punggung saya untuk menghisap udara. Ini nih. Bukan tumor. Untuk menghisap, untuk kop. Dikiranya tumor. Emang pinter orang cari sensasi. Video Dodi Sefriadi itu sudah 4 juta penonton. Sudah ditonton 4 juta kali. Ini gara-gara alat ini nih. Ini ada 2 alat saya ini. Ya, saya tempelkan di badan saya, di punggung, di sini. Saya lagi minum,
Dia aduh, emang dasar umat oon. Kencing onta aja dipercaya. Masa benjol sebesar ini nih, benjol karena penyakit AIDS? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Gak sadar-sadar umat oon ini ya, bangsa yang tidak punya, tidak ada nilainya sama sekali agama kamu itu. Makin gampang tetap saya akan menistakan itu. Udahlah, asosiasi penista agama terus membantah apa yang kalian lakukan. Kali ini saya akan mereaksi lagi videonya Saifuddin Ibrahim. Dia adalah penista agama yang gak sadar-sadar teman-temannya. Di video ini dia menghina azannya umat Islam. Coba kita simak dulu videonya. Banyak orang Islam meninggalkan masjid. Masjid banyak yang kosong. Nah ini fitnah ini penggiringan opini. Kata dia banyak umat Islam yang meninggalkan masjid. Banyak masjid yang kosong. Padahal teman-temannya, di negara-negara barat, masjid itu selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang non-muslim juga. Bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang non-muslim ramai-ramai mengunjungi masjid untuk mencari tahu tentang agama Islam. Sebahagian dari mereka ada yang masuk Islam. Sebagian memang ada yang masih belum tersentuh hatinya. Tetapi faktanya adalah fenomena yang terjadi saat ini. itu di negara-negara barat itu antri masuk masjid untuk pipis, tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Emang akan banyak masjid kosong. Di Indonesia aja kosong. Emang siapa yang mau dipanggil 5 kali sehari teriak-teriak seperti itu? Lalu kamu mengatakan untuk mentepatkan waktu subuh aja susah. Paling rame itu maghrib doang. 3 soft, 2 soft. Tapi kalau zuhur, ya paling 5 orang. 3 orang. 2 orang imam dengan marbot. Sekarang Iran itu puluhan ribu masjid kosong. Karena di Iran itu tahun ini bisa lebih dari 1 juta Muslim Iran pindah. Apa enggak saya bangga itu seperti itu. Artinya ramalan saya itu enggak pernah meleset. Ramalan saya selalu benar. Ramalan saya mendukung setiap pernyataan-pernyataan saya. dapat ini di videoin sama dia, dibicarakan ini penyakit AIDS. Astagfirullahaladzim, betapa banyaknya kebohongan itu. Hidayah mu'alaf itu, pokoknya mu'alaf itu kalau nggak bohong, ya nipu. Kalau nggak nipu, ya peluk suntur. Bohong. Negara-negara barat, masjid itu ramai dikunjungi oleh orang-orang non-muslim dengan tujuan non-muslim itu ingin mencari tahu agama Islam dari sumber yang tepat, dari sumber aslinya. Bahkan baru-baru ini pemerintahan Amerika Serikat di tahun 2023 ini mengizinkan umat Islam di Amerika mengumandangkan azan di masjid tanpa perlu izin terlebih dahulu. Kita ke kabar mancanegara. Pemerintah kota New York, Amerika Serikat kini membebaskan masjid-masjid mengumandangkan azan. Calls to prayer today. We are cutting red tape and saying clearly, if you are a mosque or a house of worship of any kind, you do not have to apply for a permit to amplify your call to Friday prayer. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa masjid banyak ditinggalkan, justru kebalik.
gereja yang banyak ditinggalkan, bahkan banyak gereja yang menjadi masjid. Tapi yang namanya Saifuddin Ibrahim ya memang selalu ada aja caranya dia untuk memfitnah ya orang-orang Islam, memfitnah agama Islam. Kita lanjutkan lagi nih, simak videonya ya. Siapa yang mau sholat di masjid? Oh banyak. Dibohongin, jidat diarahkan ke batu hitam. Nggak ada lagi Astagfirullah. orang mau sholat, teriak Nah ini 5 menghina. kali sehari, merusak mental manusia. Astagfirullah. Jadi azan dia bilang ngerusak mental manusia. Justru yang takut dengan azan itu ya setan. Bahkan disebutkan sampai lari terkentut-kentut. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim takut dengan azan sampai merasa merusak mentalnya, ya perlu diruqyah itu. Berarti ada setan di dalamnya Saifuddin Ibrahim. Turunkan toa itu, turunkan toa itu. Makanya kalau saya jalan-jalan dengan anak-anak saya, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, lagi nyetir, tiba-tiba ada adzan di masjid. Nah, itu suara apa itu? Aduh, itu kayaknya anak-anak saya bilang begini, Abi ini kalau menghina Islam ini tanpa ampun, bilang begitu anak-anak saya itu. Astagfirullah. Emang terus astagfirullah. Dodi, dengan banyak subscribe dan banyak penonton yang menonton video-video saya itu, nanti kamu ambil lagi nih video saya itu menghina agama gombal gambul puku suntur itu, marah, nggak usah marah, Dot, akui saja. Masa dengar ajan itu setan terkentut-kentut? Tahu dari mana Nabi nggak kamu ngomong seperti itu? Ayo, tahu dari mana? Sebab kalau ada orang yang mengaku melihat, memperhatikan setan, jangan percaya omongannya. Jangan percaya omongan orang itu yang ngaku-ngaku ngelihat makhluk halus, dengar azan, lari terkentut-kentut. Yang terkentut-kentut itu adalah manusia, bukan setan, bukan iblis, makhluk halus, Dot. Jangan kembangkan ajaran bohong kayak begitu, Dot. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Di sebelah depan itu ada ustadz jalan pakai sarung. Woi ustadz, awas sarungnya melorot. Jadi anak-anak saya, ya begitulah cara canda saya untuk menghina agama itu, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Ini orang nggak ada sadar-sadarnya ya. Bukan cuma sekali dia menghina azan. Memang sudah sering kali di video-videonya banyak tuh dia menghina azan. Mereka teriak pakai toa gede. Dia teriak, "Woi, apa kabar? Apa kabar?" Pakai toa lagi. Memang Tuhan itu tuli. Kabarnya Saifuddin Ibrahim ini terkena penyakit HIV, bahkan katanya tuh sampai bau mulutnya. Dia terkena penyakit tersebut berawal dari sering berkumpul dengan imigran gelap di Amerika Serikat. Ya biasalah, sesama imigran gelap pasti sering berkumpul ya. Saifuddin Ibrahim kan juga imigran gelap di Amerika. Tapi ternyata berujung Saifuddin Ibrahim terkena penyakit mengerikan yang susah disembuhkan. Mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS, HIV. Biarinlah, terserah saya. Dia mencoba menghibur dirinya dengan mengatakan, biarinlah saya kena penyakit begini. Tapi sebenarnya bahasa tubuh itu tidak bisa disembunyikan. Terlihat sekali hidup Saifuddin ini melarat, sakit dia. Ini juga ada sebuah video yang tidak sengaja tertangkap kamera. Ternyata Saifuddin Ibrahim punya penyakit tumor di punggungnya. Ada benjolan gitu guys. Coba kita simak ya. NKRI merusak kehidupan
bertoleransi dan damai. Sebentar lah ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tiba-tiba ada benjolan, kawan-kawan. Jadi ini bukan angin ya. Ini bukan angin atau bajunya itu terlipat. Enggak. Kalau terlipat itu dia pasti ada patahan. Oh iya ya. Ini beneran ada benjolan nih di punggungnya Saifuddin Ibrahim. Ini saya reaksi dari channelnya. Oh iya ya. Wih, luar biasa Nabi saya itu ya. Bisa naik kuda, bakol. Bakol itu tidak sebesar kuda dan tidak sekecil keledai. Bakol namanya. Itu putih, bulunya putih sekali, tetapi wajahnya itu perempuan. Percaya, gua cuman memasang ini, saya ini di punggung saya, lalu kelihatan seperti itu. Ini nih alatnya. Ini. Saya beli di Bekasi Mall. Di mall Bekasi itu apa nama Mall Bekasi? Saya taruh ini di punggung saya. Bukan tumor, Dodi Sefriadi. Ini bukan tumor, bukan AIDS. Kamu bilang melarat. Alkitab mengajarkan kalau ada makan dan pakaian cukup. Cukuplah itu firman Tuhan. Cukuplah itu. Itulah firman Tuhan. Itulah Alkitab. Kalau ada pakaian, ada makanan, cukuplah itu. Dodi. Tidak sadar-sadar ini orang. Sudah saya permalukan berkali-kali. Dan inilah sebabnya saya tidak akan berhenti mempermalukan nabimu, ajaran agamamu, kitab sucimu, sejarah penyebaran agamamu, dan ustadz-ustadzmu yang hari ini. Itu harus saya bicarakan. Kenapa ngaco semuanya, Dodi, lu kesuntur Dodi. Weh, kamu seluruh muslim semuanya, sadarkah kita, Anda itu? Kesalahan itu, saudara. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.